Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Salsabila Alfendi Manik, NPM 2208260001. Saya dari kelas A, baik di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari blog tumbuh kembang yang berjudul Nutrition for Geriatric. Jadi, pada usia lanjut geriatrik, lebih dari 60 tahun itu terjadi perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi kebutuhan serta asupan gizi nutrisi. Nah, nutrisi yang adekuat pada lansia ini sangat penting untuk mempertahankan fungsi tubuh, mencegah malnutrisi, serta mengurangi resiko penyakit degeneratif dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, perubahan fisiologis yang mempengaruhi nutrisi pada lansia antara lain itu adanya penurunan indera pengecap dan penciuman menurunnya nafsu makan, serta adanya masalah gigi dan mulut seperti gigi tanggal, mulut kering, dan disfagia, kesulitan mengunyah dan menelan. Nah, adanya perubahan gastrointestinal seperti penurunan motilitas usus, berkurangnya sekresi enzim dan asam lambung, dan terjadinya gangguan absorpsi zat gizi misalnya vitamin B12 dan kalsium. Serta adanya perubahan metabolisme seperti penurunan massa otot, sarkopenia, dan peningkatan lemak tubuh dan menurunnya kebutuhan energi basal. Serta perubahan hormonal dan imunitas, dan meningkatnya risiko penyakit kronis. Nah, adapun kebutuhan gizi pada geriatrik itu sendiri, energi menurunnya karena aktivitas fisik, metabolisme basal berkurang, namun tetap harus tercukupi untuk mencegahnya malnutrisi. Nah, protein itu dia lebih tinggi 1,0 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Pada lansia dengan penyakit kronis dapat lebih untuk mencegah sarkopenia. Nah, untuk karbohidratnya itu 45 sampai 65% dari total energi. Dipilihlah sumber kompleks seperti beras merah, gandum, sayur, dan buah. Nah, untuk lemaknya itu sendiri dia 20 sampai 30% energi, lebih banyak lemak tak jenuh, ikan, kacang, dan minyak zaitun. Kurangi lemak jenuh dan trans. Serta serat. Seratnya itu dia 25 sampai 30 gram per hari, penting untuk mencegah konstipasi atau menjaga mikrobiota usus, dan air minimal itu dia 1,5 sampai 2 liter per hari karena lansia sering kekurangan rasa haus sehingga rawan dehidrasi. Nah, untuk mikronutrien pentingnya itu sendiri, kalsium dan vitamin D itu untuk mencegah osteoporosis dan patah tulang. Untuk vitamin B12-nya itu sendiri sering terjadi defisiensi akibat penurunan absorpsi. Nah, vitamin B6 dan folat itu penting untuk fungsi kognitif dan mencegah anemia. Serta vitamin C dan E itu antioksidan melindungi dari penuaan sel, dan zat besi itu penting untuk mencegah anemia namun disesuaikan dengan kondisi medis. Dan zinc berperan dalam sistem imun dan menyembuhkan luka-luka. Nah, adapun masalah nutrisi pada lansia itu sendiri, dia itu seperti malnutrisi, energi protein, dan berat badan menurun, serta ada kelemahan dan mudah infeksi. Sarkopenia atau kehilangan massa otot yang progresif, dan obesitas pada lansia meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Nah, adapun defisiensi mikronutrien seperti Fa, B12, dan vitamin D dan kalsium, terus dia terjadi dehidrasi sering karena rasa hausnya itu berkurang. Nah, adapun strategi nutrisi pada geriatrik itu dia menyediakan makanan yang seimbang, mudah dikunyah, mudah ditelan, dan menarik secara rasa, dan menambahkan protein yang berkualitas tinggi seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, dan susu. Serta kita berikan suplementasi vitamin atau mineral bila diperlukan. Pola makan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi, serta pemantauan rutin status gizi seperti IMT, lingkar lengan, pemeriksaan laboratorium bila perlu. Terus kita edukasikan keluarga untuk mencegah caregiver untuk melindungi pola makan lansia. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bila ada kesalahan dari perkataan saya, ada kurangnya presentasi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada seluruh tutor. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tutor dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.